telepon saya, dia cakap, nak, nanti kau bawa kesaksian ini untuk ibu boleh tak? Dia cakap, supaya kau boleh saksikan tengah-tengah orang yang percaya pada Tuhan. Wah, saya cakap, boleh. Kesaksian dia macam ni, ibu ini bernama Maria. Ibu ini adalah seorang majlis gereja yang sungguh-sungguh takut hidup benar di hadapan Tuhan. Maksud dia kegiatan gereja dia sangat aktif. Dia sungguh-sungguhlah, boleh dikatakan dalam kegiatan gereja dia tidak pernah lalai. Dia sungguh-sungguh orang itu. Tapi sampai satu saat dia ini kena sakit. Jadi bila dia kena sakit, itu ada suatu sakit yang sangat bukan biasa-biasa. Yang kena sakit itu boleh mendatangkan maut. Sakit itu di sebelah usus dia. Sakit di sebelah usus belakang dia ada kanser. Dokter katakan kanser. Dokter jumpa dia, bu, kamu ni ada kanser. Dia cakap, di belakang kamu tu ada kanser. Usus kamu ada kanser. Jadi ibu ni, dia orang yang sungguh-sungguh percaya Tuhan, tahu firman Tuhan, selalu baca firman Tuhan. Tapi dalam masa yang sama, karena dia punya kedagingan biasa, dia takut. Oh, dokter cakap saya sudah kanser. Jadi dia telefon, bertanya-tanya lah dengan anak-anak, dengan anak saudara dia, dengan orang-orang yang dia kenal lah. Jadi dia telefon saya. Nah, dia cakap, nak, tante ini sakit, dia cakap. Tante punya belakang tu, dokter cakap ada kanser. Jadi saya cakap sama dia, bu, kenapa ibu takut? Dia cakap, iyalah, tapi saya percaya Tuhan boleh sembuhkan. Nah, ibu percaya Tuhan boleh sembuhkan, kenapa ibu takut? Firman Tuhan itu banyak, bu. Kalau saya baca firman Tuhan, tapi saya tidak hafal semuanya. Karena firman Tuhan itu mengajar saya supaya saya berpegang teguh, punya iman yang kuat, percaya bahwa Tuhan saya itu hebat. Itu saja. Jadi saya boleh saksikan pada ibu, bu, Tuhan kita hebat. Yesus kita itu dahsyat. Yesus kita itu perkasa. Ibu tak payah benih-benih, tapi Yesus susah. Ingat itu saja. Ibu berdoa percaya semua sudah. Apa mau ingat benih-benih? Ibu kan tahu firman Tuhan, kalau baca lagi kuat. Tapi secara pribadi ibu harus tahu ibu punya Tuhan yang hebat. Jadi dia mulai pikir, ya betul lah. Dia mulai keluarkan ayat-ayat firman Tuhan yang telah dia pelajari selama ini. Dia posisikan saya ini tadi baca firman Tuhan. Dia ini seorang yang kuat baca firman Tuhan. Jadi dia ceritakan tentang firman itu. Jadi imannya semakin kuat, semakin diteguhkan. Setelah dia semakin kuat imannya, dia rasa, nak, saya rasa macam segar-segar sikit lah. Jadi sekarang nanti tante pergi hospital saja, cakapkan dengan dokter itu, tante sudah sihat. Dia pergi hospital itu. Jadi dokter pakar dia cakap, bu, kamu ini ada kanser sebelah belakang. Jadi ibu itu tak payah mau masuk hospital mau kena scan. Dia cakap, dokter, saya sudah sehat. Saya sudah sehat, dokter, tak payah scan. Tak, awak tak tahu, pasal di badan awak tak tahu. Awak masuk dulu. Jadi dia masuk dalam scan. Setelah keluar dari scan itu, puji Tuhan, dokter tak jumpa. Kanser yang dokter tadi ramal itu sakit ada, hilang. Jadi bila hilang itu, dia keluar dari hospital, dijumpa dengan dokter itu. Dokter, ada dua orang dokter. Dia cakap dengan dokter itu, dokter, kamu orang Kristen kan? Saya orang Kristen, dokter. Saya percaya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus telah sembuhkan saya, dokter. Jadi dokter ini satunya orang bukan percaya Kristen. Orang bukan yang percaya Yesus sama seperti kita. Dia katakan, bu, mungkin ada kesilapan teknikal. Tidak percaya lagi. Itu mungkin ada kesilapan teknikal. Masuk lagi satu kali. Pergi lagi satu kali ya. Satu kali masuk lagi. Sudah masuk ke dalam itu. Kedua, hilang lagi. Tak ditemukan. Yang kanser tadi, yang dokter, orang pakar cakap tadi, tak ditemukan. Jadi satu yang saya percaya di sini, saudara. Sesuai ada firman Tuhan tadi katakan apa? Yang saya pernah baca dalam Ibrani 10:25. Hendaknya kita saling menasihati di antara satu sama lain, terutama di akhir zaman ini. Kita harus semakin giat. Jadi di kalangan kita orang-orang percaya, mungkin saudara seiman kita itu kita tahu dia sungguh-sungguh. Tapi dalam masa yang sama, kita harus saling mendorong. Mungkin dengan kata-kata, kadang-kadang kita sekarang manusia daging kita rasa lemah. Tapi bila ada saudara seiman katakan, bu, contohnya kalau saya sakit, saya ini baca firman Tuhan, tiba-tiba datang bapak anak saya, Pak, kenapa Pak? Sakit lah, saya tak boleh tahan. Pak, kita kan ada Tuhan. Ayah bapak ini macam tak percaya Tuhan saja. Ayat begitu sudah cukup, saudara. Hanya dengan ayat yang
pendek untuk meyakinkan orang yang berada di sekitar kita itu boleh mendatangkan suatu mukjizat yang besar. Kerana iman percaya itu dari diri sendiri, bukan dari orang lain. Orang lain boleh tumpang tangan, boleh beri apa kesembuhan bagi kita, tidak akan sembuh kalau bukan dari diri kita sendiri. Jadi itu saya beritahu ibu itu, Bu, kesembuhan itu dari ibu sendiri, bukan dari kata-kata saya. Hanya boleh kasih nasihat. Orang lain mungkin boleh berdoa, tapi itu dari ibu sendiri. Kalau ibu percaya, ibu sembuh. Tapi kalau ibu tak percaya, kesembuhan itu tidak. Dan sebelum dia balik ke Sabah, ini kejadian terjadi di Sabah. Sebelumnya dia dekat Johor. Kami dia waktu itu sakit juga. Dia pakai tongkat. Kami pergi lawan dia dekat rumah, dia pakai tongkat. Kenapa tante? Dia cakap, oh sakit itu lah. Sampai saya di Johor ini saya sakit, dia cakap. Saya cakap, wah kenapa sakit? Dari sana tak sakit. Dia cakap, oh dari Sabah tak sakit, sampai sini sakit. Wah bermakna iman tante di Sabah itu kuat, sampai di Johor kalau tidak kuat. Sebab itu tak sakit. Sebab itu tante sakit di Sabah, di Johor ni. Dia cakap, oh mungkin juga. Jadi itu Tuhan tante yang dekat Sabah sana yang tante sembah. Sampai di Johor sama, itu juga. Jadi jangan sakit. Jangan rasa takut, jangan rasa lemah tubuh. Jadi kami hanya berdoa sementara, berdoa biasa. Setelah habis berdoa kami pulang satu keluarga. Dan besok lusanya saya telepon dia, wah dah sehat. Sana sini jalan. Sana sini jalan, dia pergi ke sana, dia pergi ke sini. Lepas tu dia sudah sembuh, dia bersaksi. Dia balik ke Sabah, itu yang dia sakit lagi di Sabah. Yang kesaksian dia baru suruh saya kongsikan ini. Dan dia tanya dengan saya, dia cakap, nak, kenapa ni sekejap sakit, sekejap lagi sembuh, sekejap sakit, kenapa saya sembuh? Sebab saya cakap, tante, Tuhan mau tante bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Syukurlah tante boleh bersaksi. Syukurlah ibu boleh bersaksi tentang kebaikan Tuhan, karena itu adalah satu pelayanan bagi Tuhan. Kalau kesaksian dalam hidup kita itu kita tidak kongsikan kepada orang lain, bermakna pelayanan di dalam diri Tuhan khusus untuk kita ini harus dibagikan supaya orang boleh merasakan, supaya orang dapat kekuatan lewat kesaksian kita. Ibu ini tadi, karena dia percaya Yesus, dia disembuhkan. Itu sudah cancer. Jadi kalau kita lagi, saya ingat ada banyak kesaksian kita yang luar biasa. Bagaimana Tuhan telah angkat kita, telah ambil kita daripada lumpur dosa. Di saat kita betul-betul jatuh, Tuhan angkat kita naik. Itu kesaksian yang itu. Jadi di saat akhir zaman ini yang saya tahu, sesuai dengan firman Tuhan saya baca tadi itu, terutama menjelang hari Tuhan, hendaklah kita saling menasihati satu sama lain. Dan saya bersyukur karena saya boleh berkongsi dengan ibu itu, dan ibu itu berbagi tahu supaya kita boleh semua sama-sama merasakan kesaksiannya. Dia rasa puji Tuhan. Dia cakap kirim salam jemaat semua, jemaat tempat kamu ibadah, pastor kamu semua kirim salam secara otomatis, karena dia rasakan kasih Tuhan itu. Karena di sini saya ibadah dan melihat TBB Hosana Kulai, saya percaya Tuhan saya hidup di sini, saya percaya Tuhan saya bekerja di sini, dan bila saya bersaksi secara otomatis kita adalah saksi Tuhan dimanapun kita pergi, kita akan bawa nama Tuhan. Itu saja. Terima kasih.